Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la nabiyya ba'da wa la rasulahu ba'da. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Awalan hayya bina nashkurullahi azza wa jalla alladzi qad ata'na ni'matan katsiratan wa ni'matan lazidatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Saniyan wa salaman ila habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas rahmat dan hidayahnya. Karenanya kita semua masih diberikan kesehatan jasmani serta kesehatan rohani. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kelak di akhirat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara Kompas TV yang dimuliakan Allah. Banyak di zaman sekarang ini kita jumpai orang-orang kaya raya. Banyak di zaman sekarang ini kita jumpai orang-orang yang kaya dengan hartanya tapi tidak kaya dengan hatinya. Yang akan kita bahas pada hari ini yakni tentang sabar. Sabar menurut bahasa yakni berasal dari kata sobaro yasbiru, yang artinya menahan. Menahan diri daripada nafsu, menahan diri daripada perbuatan dosa. Kata sabar memiliki arti yang luas. Contohnya, ketika kita berada di bulan suci Ramadan, kita melaksanakan puasa 1 hari full. Tentunya kita dituntut untuk bersabar. Karena apa? Karena dengan kita berpuasa, kita harus menahan rasa dahaga kita. Kita harus menahan lisan kita dari celaan-celaan yang membuat kita berdosa. Kita harus menahan diri kita dari berbagai kegiatan yang menurut Allah itu dilarang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dengan menahan, kita semua dapat mempelajari bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan yang lebih kepada hambanya apabila hambanya menjadikan sholat dan sabar menjadi penolong baginya. Hadirin saudara Kompas TV yang dimuliakan Allah. Sebagaimana di dalam firman-Nya Quran Surah Al-Baqarah ayat 135 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Artinya, hai orang-orang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 135. Maksud daripada ayat di atas, hadirin, yakni kita dituntut untuk memiliki rasa sabar. Kita harus bisa menanamkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, yakni salah satu sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni bersabar. Kenapa seperti itu? Karena dengan kita menahan amarah kita, dengan kita memiliki keyakinan bahwasannya sabar akan menolong kita dari berbagai macam cobaan, yakni ketika orang-orang menzalimi kita, kita harus tetap bersabar.
Kenapa seperti itu? Karena kita berusaha meneladani salah satu sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni bersabar. Hadirin saudara Kompas TV yang dimuliakan Allah. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 75 yang artinya merekalah orang-orang yang kedudukannya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkat mereka bersabar. Quran surah Al-Furqan ayat 75. Hadirin saudara Kompas TV yang dimuliakan Allah. Ketika kita bersabar, ketika kita menanamkan kesabaran di dalam hati kita, di dalam diri kita, insya Allah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan bertubi-tubi datang kepada kita. Contohnya, kita mendapat celaan dari orang. Tentu saja kita harus selalu bersabar, kita harus terus bersabar, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itu pun ada ceritanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan pada saat itu, berjalan ke tempat ibadah yakni masjid. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di jalan yang benar-benar hanya itu saja, jalan yang untuk menuju ke masjid yang dituju oleh Rasulullah. Tetapi setiap hari, setiap saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan ke tempat masjid tersebut, beliau selalu menerima celaan, beliau selalu dihina-hina sampai beliau dilempari kotoran-kotoran. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap fokus dengan tujuannya, yakni beribadah. Rasulullah tidak memandang orang-orang yang selalu mencelanya. Rasulullah tidak memikirkan orang-orang yang mana saja yang mencelanya, yang mana saja yang melempari beliau dengan kotoran-kotoran. Tetapi Rasulullah hanya fokus dan selalu mendoakan orang-orang tersebut agar orang-orang tersebut bisa mengikuti jejaknya. Hadirin saudara Kompas TV yang dimuliakan Allah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terheran-heran. Biasanya ketika Rasulullah melewati jalan tersebut, ada orang-orang itu yang selalu mencelanya. Orang-orang itu yang selalu membuat Rasulullah sangat terkejut, yakni dengan melempari kotoran, mencela Rasulullah. Ketika itu pun Rasulullah mencari tahu kenapa saat itu tidak ada orang-orang tersebut. Ternyata Rasulullah mendapat kabar bahwasannya Rasulullah mendapatkan kabar ketika orang-orang yang biasa mencelanya jatuh sakit. Nauzubillah summa nauzubillah. Baiklah hadirin sekalian, kita akan sambungkan cerita dari Rasulullah SAW setelah pariwara berikut ini.